Namaku Airah. Usia 22 tahun. Aku tak punya banyak hal yang bisa kubanggakan di dunia ini, kecuali tubuhku yang sehat dan hati yang terus kuusahakan untuk tetap bersih meskipun dunia terus berusaha mengotorinya. Sejak ibu kandungku meninggal saat aku masih berusia 7 tahun, aku tinggal bersama ayah dan ibu tiriku yang baru. Mereka tidak benar-benar jahat, setidaknya itulah yang selalu kutanamkan di kepalaku. Tapi semakin aku dewasa, aku mulai menyadari bahwa aku hanya dianggap sebagai alat pemuas tanggung jawab, alat pemenuhan kebutuhan mereka, dan pada akhirnya, alat untuk melunasi utang mereka. Aku bekerja serabutan. Kadang jadi penjaga toko, kadang bantu bersih-bersih rumah tetangga, kadang juga menjaga anak-anak kecil saat orang tuanya pergi bekerja. Tapi upahnya tak seberapa. Setiap uang ku terima, selalu berakhir di tangan ibu tiriku. Katanya untuk kebutuhan rumah, tapi aku tahu sebagian besar dihamburkan untuk barang-barang kosmetik dan cicilan tas bermerek KW. Suatu hari, aku pulang dari bekerja menjaga toko kelontong milik Pak Ramli di ujung gang. Langkahku pelan, lelah dan lapar. Tapi begitu membuka pintu rumah, aku terkejut mendapati ayah dan ibu tiriku duduk dengan ekspresi serius, ditemani oleh seorang pria asing berusia sekitar 50-an. Pria itu mengenakan jas mahal, lengkap dengan jam tangan mewah yang memantulkan cahaya lampu ruang tamu kami yang temaram. Ia memandangku sejenak, matanya tajam namun ada sedikit senyum di sudut bibirnya. Airah, duduklah. Om Reza mau bicara baik-baik, ujar ayahku sambil tersenyum canggung. Aku hanya diam, merasa aneh dan takut. Namun aku menurut. Begini, Airah, suara Om Reza terdengar tenang dan berwibawa. Ayah dan ibumu sedang dalam kondisi sulit. Mereka punya utang yang cukup besar. Aku sudah bantu melunasinya. Sebagai gantinya, mereka bersedia menyerahkanmu padaku. Mataku membelalak. Napasku tercekat. Apa maksudnya, menyerahkanku? Bisikku, mencoba memahami situasi. Airah, jangan berpikiran negatif dulu, ibu tiriku menyahut cepat. Om Reza ini orang baik. Dia akan menjagamu, bahkan memberimu kehidupan yang lebih baik. Kamu cukup menemaninya dan menjadi bagian dari keluarganya. Aku bangkit berdiri, gemetar, merasa seolah-olah ditikam dari belakang. Jadi, kalian menjualku? Suaraku pecah di tengah ruangan. Airah, jangan keras kepala. Ini demi kita semua. Ayahku berseru. Kita terlilit utang ratusan juta. Om Reza satu-satunya yang mau membantu. Dan kalian menjual aku sebagai bayarannya? Seperti barang? Aku menatap keduanya dengan mata berkaca-kaca. Tidak ada kasih sayang di situ. Hanya ada ketamakan dan egoisme. Om Reza bangkit, mencoba menenangkan, kau tidak akan disakiti, Airah. Aku hanya ingin membawamu ke rumahku. Akan kujelaskan lebih lanjut di sana. Aku menggeleng. Aku bukan budak kalian. Namun pada akhirnya, aku tak punya pilihan. Dalam semalam aku dikemasi seperti barang kiriman. Tanpa tahu tujuan pasti, tanpa tahu apa yang menantiku. Satu-satunya hal yang bisa kupikirkan adalah, aku benar-benar tidak punya siapa-siapa di dunia ini. Mobil hitam itu membawaku melewati gerbang besar ke dalam sebuah rumah mewah yang lebih mirip istana. Aku belum pernah melihat rumah sebesar itu seumur hidupku. Petugas keamanan membukakan pintu dengan sopan. Pelayan-pelayan berseragam berjalan cepat, membungkuk padaku. Aku merasa seperti berada di dunia lain. Om Reza menuntunku masuk ke ruang tamu yang sangat luas. Ia lalu menyuruh semua orang pergi, menyisakan hanya kami berdua. Aku minta maaf atas cara keluargamu memperlakukanmu, Airah, katanya lembut. Aku tahu ini pasti berat. Aku hanya diam. Mataku menatap karpet mahal di bawah kakiku. Aku memang membayar utang keluargamu. Tapi bukan untuk menjadikanmu simpanan atau mainan. Aku membawamu ke sini untuk dinikahkan dengan anakku. Aku mengangkat kepala, menatapnya tak percaya. Apa? Maksud Om? Om Reza tersenyum. Anakku, Arfan, menolak semua perempuan yang pernah kukenalkan padanya. Dia dingin, tertutup, dan tak percaya pada cinta. Dia butuh istri, seseorang yang tidak matre, tidak manja, dan tulus. Setelah menyelidiki latar belakangmu, aku yakin kaulah orang itu. Aku?
Tapi aku bukan siapa-siapa. Justru itu, kau tidak palsu. Aku tidak tahu harus merasa tersanjung atau bingung. Dunia ini benar-benar di luar dugaanku. Sehari yang lalu aku hampir jadi korban perdagangan manusia. Hari ini, aku dilamar untuk dinikahkan dengan pria yang belum pernah kutemui. Aku tidak memaksamu, Aira, kata Om Reza dengan tenang. Kalau kau tak mau, kau bebas pergi. Tapi keluargamu akan kembali dalam utang, dan aku tidak tahu apa yang akan mereka lakukan padamu. Aku terdiam. Sungguh licik. Ini memang bukan paksaan, tapi juga bukan pilihan yang bebas. Akhirnya, aku mengangguk pelan. Beri aku waktu, 1 malam untuk berpikir. Om Reza tersenyum. Kau bijak, Aira. Aku tahu kau akan memilih dengan hati. Malam itu, aku menangis sendirian di kamar yang lebih besar dari seluruh rumahku. Kasurnya empuk, sprei bersih, lampu gantung mewah berkelap-kelip di langit-langit. Tapi hatiku tetap kosong. Aku berpikir, bila aku menikah dengan anak Om Reza, mungkin aku bisa keluar dari kubangan kemiskinan yang tak ada ujungnya. Mungkin aku bisa punya harga diri. Bukan lagi anak tiri yang hanya jadi beban. Tapi, apakah aku akan bahagia? Pagi harinya, aku mengetuk pintu ruang kerja Om Reza. Ia sedang membaca koran, matanya langsung mengarah padaku saat aku masuk. Aku menerima lamaran itu, Om. Ia tersenyum puas. Keputusan yang tepat, Aira. Selamat datang di keluarga kami. Namun saat aku melihat foto di meja kerjanya, foto seorang pria muda berdiri dengan wajah dingin, mengenakan jas rapi dan ekspresi yang sulit ditebak, aku bergidik. Pria itu tampan, tinggi, gagah, tapi ada sesuatu di matanya yang dingin dan tajam seperti es. Dan aku tahu, dia adalah calon suamiku. Namanya Arfan. Dan sepertinya, perjalananku baru saja dimulai. Pernikahan itu terjadi tanpa pesta besar, tanpa sanak saudara, tanpa musik atau kebaya putih yang kubayangkan dalam mimpi-mimpiku semasa kecil. Semuanya serba cepat dan formal. Di depan penghulu, aku duduk di samping Arfan, pria yang bahkan belum pernah mengajakku berbicara lebih dari 5 kata. Ia hanya menjawab ijab kabul dengan suara tegas, tanpa menoleh padaku, tanpa melihat wajahku. Arfan, ini istrimu sekarang. Aira, kata Om Reza, memperkenalkan kami secara resmi saat semua tamu sudah pulang. Arfan hanya menatapku sekilas, kemudian mengangguk pelan. Aku sibuk, jangan menggangguku kecuali perlu, katanya datar lalu berjalan pergi. Bahkan setelah ijab kabul, ia tidak menyentuh tanganku. Aku terdiam, menatap punggungnya yang menjauh. Hatiku teriris, tapi aku tidak menangis. Aku sudah terlalu sering merasa kecewa. Ini hanya satu lagi luka yang harus kuterima dalam hidup. Hari-hari setelah pernikahan terasa asing. Aku tinggal di rumah yang begitu besar, tapi hatiku terasa sempit. Setiap pagi, Arfan berangkat kerja tanpa pamit, dan pulang larut malam tanpa sapa. Kami tinggal di kamar yang sama, tapi ranjangnya 2. Ia tidur di sisi kanan, aku di kiri. Bagaikan 2 orang asing yang terjebak dalam satu ruangan. Pelayan-pelayan di rumah itu selalu bersikap sopan, tapi aku tahu mereka bergosip di belakang. Itu istri baru tuan muda? Katanya cuma anak kampung. Katanya dijual keluarganya untuk bayar utang. Kenapa Om Reza tega menjodohkan Tuan Arfan dengan dia? Aku pura-pura tidak mendengar, tapi hatiku tahu semuanya benar. Yang paling membuatku bingung, Om Reza tak pernah memperlakukanku dengan buruk. Ia selalu ramah, bahkan menyuruh semua orang di rumah untuk menghormatiku layaknya nyonya rumah. Tapi Arfan, dia seperti dinding dingin tanpa celah. Setiap aku mencoba bicara, ia hanya menjawab seadanya atau malah menghindar. Aku bukan menikah untuk cinta. Aku hanya memenuhi permintaan ayah, katanya suatu malam. Kenapa kamu begitu dingin padaku? Aku bahkan belum berbuat apa-apa, tanyaku pelan, hampir berbisik. Arfan menatapku. Aku tidak percaya perempuan. Semua hanya berpura-pura manis untuk hartaku. Jangan berharap apapun, Aira. Kita hanya terikat secara hukum, bukan perasaan. Kata-katanya seperti sembilu. Tapi aku tak membalas. Aku hanya menunduk dan mengangguk pelan. Dalam hati,
Aku tahu aku tidak bisa memaksa seseorang mencintaiku, apalagi jika hatinya sudah membeku. Tapi hidup selalu punya cara mengejutkan. Beberapa minggu setelah pernikahan, aku mulai menata hidupku di rumah itu. Daripada terus murung, aku memutuskan mengisi waktu dengan membantu pengelolaan rumah. Aku belajar dari para pelayan tentang jadwal belanja, pengaturan dapur, dan cara memesan kebutuhan bulanan. Om Reza memperhatikanku dan tampak senang. Kau cepat belajar. Tidak seperti perempuan-perempuan manja yang hanya tahu belanja dan spa, katanya sambil tersenyum. Aku juga mulai terbiasa duduk di ruang kerja kecilku sendiri, mencatat pengeluaran rumah tangga. Suatu sore, aku menemukan tumpukan buku yang diletakkan sembarangan di perpustakaan keluarga. Sebagian besar buku ekonomi dan manajemen bisnis. Karena penasaran, aku mulai membacanya. Setiap malam, diam-diam aku membaca hingga larut. Mungkin karena aku tak punya teman di rumah itu selain buku-buku. Setidaknya mereka tidak menilaimu dari masa lalumu. Suatu malam, ketika aku sedang duduk di taman belakang dengan buku di tangan, Arfan lewat dan menatapku. "Kamu baca buku bisnis?" tanyanya dengan nada heran. Aku terkejut. Itu pertama kalinya ia bertanya sesuatu padaku. "Ya, aku suka belajar." "Buku ini menarik," jawabku hati-hati. Ia mendekat, duduk di bangku batu di seberangku. Untuk pertama kalinya, ia tampak tidak dingin. "Apa yang kamu pelajari dari buku itu?" tanyanya lagi. Aku mulai menjelaskan tentang manajemen keuangan dan perputaran modal. Ia mendengarkan, bahkan menanggapi. Kami berbicara selama hampir setengah jam malam itu. Rasanya seperti keajaiban kecil. Setelah malam itu, Arfan mulai sedikit berubah. Ia tak lagi sepenuhnya mengabaikanku. Terkadang ia membalas sapaan pagi. Kadang ia bertanya apakah aku butuh sesuatu. Bahkan beberapa kali ia membawakanku makanan kecil saat pulang malam. Tapi ia tetap menjaga jarak. Tidak ada pelukan, tidak ada kata manis. Namun aku tidak keberatan. Ini sudah jauh lebih baik dari hari pertama pernikahan kami. Suatu hari, aku diminta menemani Om Reza menghadiri acara pameran mobil mewah di showroom ternama di pusat kota. Awalnya aku menolak, merasa tidak pantas. Tapi Om Reza bersikeras. "Kau sekarang istri anakku, Aira. Jangan merasa rendah. Berjalanlah dengan tegak." Aku mengenakan gaun simpel berwarna krem yang dibelikan oleh pelayan. Rambutku disanggul rapi. Tidak glamor, tapi sopan. Saat tiba di showroom, semua mata langsung tertuju pada kami. Beberapa orang mengenal Om Reza dan menyambut ramah. Namun aku membeku saat melihat dua wajah yang sangat familiar di antara kerumunan, ayahku dan ibu tiriku. Mereka berdiri tak jauh dari pintu masuk, dengan wajah kebingungan dan tercengang. Aku berjalan pelan di samping Om Reza yang menggandeng tanganku. Saat melihatku, mereka nyaris tak percaya. Ayahku bahkan setengah berbisik, "Aira?" Aku tak menjawab. Hanya menatap mereka dengan sorot tenang. Sesaat kemudian, Arfan datang menyusul. Ia mengenakan setelan abu-abu yang membuatnya tampak semakin dewasa dan berwibawa. Ia menggenggam tanganku di depan semua orang. "Ayo, Aira. Lihat mobil yang kau suka," katanya lembut. Ibu tiriku membelalak. Kau istri Tuan Arfan?" Aku menoleh padanya, tersenyum tipis. "Ya, Bu. Aku sekarang tinggal di rumah keluarga Reza." "Terima kasih ya, sudah menjualku." Kata-kataku seperti pisau tumpul. Tak bernada marah, tapi cukup menusuk. Ayahku berusaha tertawa. Apa kau serius? Ini cuma main-main, kan? Anak kampung seperti kamu." Arfan menatap mereka dingin. "Dia istriku. Kami akan memilih mobil untuknya. Kalau tak keberatan, minggir." Dengan langkah percaya diri, aku berjalan bersama Arfan menyusuri showroom. Tanganku masih dalam genggamannya, dan untuk pertama kalinya aku merasa aman. Keluargaku hanya bisa terpaku, tak percaya bahwa barang murah yang dulu mereka jual demi utang dan pesta justru sekarang melangkah di atas karpet merah bersama pria paling dihormati di ruangan itu. Dan aku tahu, ini baru permulaan pembalasanku. Malam itu setelah kami pulang dari showroom, aku duduk termenung di kamar.
Tanganku masih gemetar mengingat bagaimana wajah ibu tiriku yang pucat pasi saat melihatku berdiri berdampingan dengan Arfan. Seumur hidupku, aku tak pernah melihat dia begitu diam. Dan ayahku pria yang dulu memelukku saat aku demam, yang menggandeng tanganku saat aku takut pada suara petir, dia menatapku seolah aku adalah orang asing. Mungkin dalam pikirannya, aku masih Aira yang mudah disuruh, mudah diinjak. Ketukan pelan di pintu membuyarkan lamunanku. Masuk, kataku pelan. Pintu terbuka perlahan, menampilkan sosok Arfan yang berdiri di ambang pintu. Biasanya, dia tidak pernah mengetuk. Bahkan jarang masuk ke kamarku kecuali jika perlu. Aku tidak mau membuatmu tidak nyaman. Tapi, boleh bicara sebentar? Aku mengangguk. Ia masuk dan duduk di kursi dekat jendela. Untuk pertama kalinya, wajahnya tak dingin. Justru tampak ragu. Aku tidak tahu kalau orang tuamu akan ada di sana. Maaf, aku terlalu spontan tadi. Aku tersenyum pahit. Justru aku berterima kasih. Kau menyelamatkanku dari rasa malu yang sudah lama mereka beri padaku. Arfan menatapku dalam-dalam. Aku tidak tahu masa lalumu sekelam itu, Aira. Aku hanya tahu ayah ingin aku menikahimu. Awalnya kupikir ini semua hanya permainan, dan kau, mungkin hanya gadis materialistis lainnya. Aku menunduk. Sakit mendengar itu, tapi aku tahu dia jujur. Tapi setelah melihat caramu menghadapi mereka hari ini, aku mulai sadar, mungkin aku salah. Aku tidak marah, Arfan. Aku sudah terbiasa dianggap tidak berharga, jawabku pelan. Ia berdiri, berjalan ke arahku, lalu berdiri di depanku. Mulai sekarang, aku ingin mencoba melihatmu bukan dari cerita orang lain, tapi dari mataku sendiri. Boleh? Hatiku mencelos. Kata-kata itu sederhana, tapi bagi seseorang sepertiku, itu terasa seperti pelukan hangat setelah berbulan-bulan kedinginan. Aku mengangguk. Aku juga ingin mengenalmu lebih dalam. Esok harinya, sesuatu terjadi. Rumah keluarga Reza kedatangan tamu tak diundang, ayahku dan ibu tiriku. Mereka berdiri dengan wajah memelas di depan pintu. Aku dan Arfan sedang sarapan ketika pelayan masuk dan memberitahu. Aira, ada tamu. Katanya keluarga. Aku dan Arfan saling pandang. Aku tahu cepat atau lambat ini akan terjadi. Kami turun dan melihat mereka berdiri dengan canggung. Mata ayahku langsung berkaca-kaca saat melihatku mengenakan daster satin dan wajah bersih tanpa bedak tebal. Aira, ayah minta maaf, Nak. Aku terdiam. Rasanya aku sudah menunggu kalimat itu seumur hidup. Tapi sekarang, yang kudengar hanyalah suara kosong tanpa makna. Ibu tiriku menyela, kami hanya ingin meminta maaf. Kami hilaf. Waktu itu ekonomi sedang sulit. Arfan menatap mereka tajam. Sulit ekonomi, tapi bisa beli motor baru, ganti perabot rumah, dan liburan ke pantai dengan hasil penjualan anak sendiri. Ibu tiriku menunduk. Wajahnya merah padam. Aku menarik napas pelan. Apa kalian datang untuk minta maaf atau minta bantuan? Ayahku langsung gelagapan. Maksud ayah, ya, keadaan di kampung tidak baik. Ada yang menagih utang lagi, dan ayah kira mungkin kamu bisa? Aku menutup mata. Sudah kuduga. Ayah, selama ini aku memulung botol bekas, tidur di dapur, makan dari sisa nasi dingin. Tapi tidak pernah sekalipun kalian mencemaskanku. Bahkan saat kalian menjualku ke Om Reza, kalian hanya pikirkan diri sendiri. Aira, sudah, aku tidak akan membantu kalian. Bukan karena aku dendam, tapi karena aku sudah memilih melindungi diriku sendiri sekarang. Untuk pertama kalinya, aku ingin hidup untuk diriku. Ayahku tersungkur lemas. Ibu tiriku menunduk, lalu menarik tangan suamiku dan memohon padanya, tolong, Tuan Arfan, Anda kan kaya. Setidaknya bantu ayahnya. Arfan berdiri, menggenggam tanganku. Maaf, mulai sekarang, Aira tidak punya hutang pada siapapun, termasuk kalian. Silakan pergi. Kami menyaksikan mereka pergi dengan langkah berat. Tidak ada yang mengejar. Tidak ada air mata dariku. Yang ada hanya rasa lega dan perasaan baru yang mulai tumbuh dalam hatiku. Setelah kejadian itu, hubungan kami perlahan berubah.
Arfan mulai mengajakku makan malam di luar. Terkadang ia pulang lebih awal hanya untuk sekadar menonton film bersamaku di ruang keluarga. Aku mulai mengenalnya lebih dekat. Ternyata di balik sikap dinginnya, Arfan adalah pribadi yang rapuh. Ia pernah dikhianati oleh tunangannya dulu, seorang wanita dari keluarga terpandang yang hanya mendekatinya demi harta. Tak heran ia begitu sinis pada perempuan. Tapi aku tidak marah mendengarnya. Justru aku bisa memahami rasa takutnya. Aku hanya takut, kalau aku percaya lagi, aku akan disakiti lagi, katanya suatu malam saat kami duduk di balkon. Aku menggenggam tangannya. Kita sama, Van. Aku juga takut. Tapi kalau terus menghindar, kita tidak akan pernah sembuh. Ia menatapku. Lalu perlahan, untuk pertama kalinya, ia menyentuh pipiku dan tersenyum kecil. Aira, maukah kau mulai dari awal denganku? Jantungku berdetak kencang. Tapi kali ini bukan karena takut, melainkan karena harapan. Aku mau, jawabku mantap. Beberapa minggu kemudian, Arfan membawaku ke showroom lagi. Kali ini bukan untuk menemani, tapi untukku sendiri. Kau sudah terlalu sering mengalah. Sekarang waktunya kau mendapatkan sesuatu untuk dirimu. Pilih mobil manapun yang kamu suka. Aku tergagap. Aku tidak butuh mobil, Van. Tapi aku ingin memberikannya. Akhirnya aku memilih satu mobil kecil, sederhana tapi elegan. Bukan karena harga, tapi karena aku merasa nyaman dengannya. Dan saat kami keluar dari showroom itu, lagi-lagi aku berpapasan dengan masa laluku. Ibu tiriku dan dua teman sosialitanya sedang memilih mobil bekas murah di bagian belakang showroom. Ketika mereka melihatku turun dari mobil baru bersama Arfan, mata mereka membelalak. Aira, seru salah satu dari mereka. Aku tersenyum, melambaikan tangan. Kali ini aku berdiri tegak. Tanpa malu, tanpa dendam. Tapi penuh kemenangan. Aku akan menyusulmu sebentar, Van, kataku sambil memegang tangan suamiku sebentar. Aku mendekati mereka dan berkata lembut, terima kasih sudah membuangku waktu itu. Kalau tidak, aku tidak akan tahu bagaimana caranya menghargai diriku sendiri. Ibu tiriku menunduk malu. Teman-temannya hanya bisa ternganga, tidak percaya. Aku melangkah kembali ke arah mobil baruku. Arfan sudah menungguku sambil membuka pintu mobil dengan senyum kecil di wajahnya. Aku bangga padamu, katanya singkat. Aku balas tersenyum, lalu masuk ke mobil. Di kursi penumpang, aku menggenggam tangannya erat. Untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku merasa benar-benar utuh. Hari-hariku berubah drastis sejak hari itu. Dulu aku hanya seorang gadis yang selalu dikucilkan, dijadikan pelayan oleh keluarga sendiri, dan dibuang saat mereka terdesak. Kini aku tinggal di rumah megah, disayangi suami tampan yang mulai membuka hatinya, dan dihargai sebagai seorang manusia. Tapi perubahan yang paling besar bukan pada tempatku tinggal, melainkan pada cara aku memandang diriku sendiri. Kini aku bangun pagi dengan semangat. Aku belajar memasak makanan kesukaan Arfan, ikut kursus desain interior, dan bahkan mulai berkebun kecil di halaman belakang. Perlahan tapi pasti, aku mulai menemukan kebahagiaan dari hal-hal sederhana. Hal-hal yang dulu terasa jauh dari jangkauanku. Suatu pagi, saat aku sedang menata tanaman di pekarangan belakang, Arfan menghampiriku dengan sebuah map coklat di tangannya. Ini buat kamu, katanya sambil duduk di bangku taman. Aku mengusap tangan yang kotor oleh tanah, lalu mengambil map itu. Di dalamnya ada surat kepemilikan tanah dan bangunan. Apa ini? Itu butik kecil yang selama ini tidak terpakai di kawasan elit. Aku ingin kamu kelola. Buat jadi apapun yang kamu suka. Mau itu kafe, butik, galeri seni, sesukamu. Aku menatapnya tak percaya. Tapi, aku belum pernah mengelola usaha. Justru itu, kau pintar, Aira. Dan aku tahu kau hanya perlu diberi kesempatan. Aku ingin kau punya dunia sendiri. Bukan hanya jadi istri dari Arfan Reza, tapi jadi Aira, perempuan yang punya mimpi. Hatiku hangat. Aku tidak menangis, tapi rasanya seperti ada air di dadaku yang beriak pelan. Terima kasih, Van, bisikku. Hari itu, aku memulai langkah baruku. Aku mendaftar kursus bisnis singkat, menyusun rencana usaha, dan membangun sebuah butik sederhana yang menjual pakaian santun dan elegan,
terinspirasi dari masa laluku yang sering dicibir karena berpakaian sederhana. Aku menamai butikku Aira, elegansi dalam kesederhanaan. Butik itu berkembang lebih cepat dari dugaanku. Banyak wanita muda, bahkan ibu-ibu sosialita, mulai tertarik dengan konsep fashion yang berkelas tanpa harus mencolok. Tak jarang aku sendiri turun tangan melayani pembeli. Mereka tak pernah menyangka bahwa pemiliknya adalah seorang istri konglomerat yang dulunya hanya dipandang sebelah mata. Di sela-sela kesibukan, Arfan selalu ada untukku. Hubungan kami semakin erat. Ia menjadi pendukung sekaligus pelindung. Tapi lebih dari itu, ia menjadi sahabat terbaikku. Orang yang bisa kutangisi tanpa malu dan kutertawakan dengan bebas. Namun hidup tak pernah benar-benar damai selamanya. Suatu hari, aku mendapat pesan dari nomor tak dikenal. Isinya singkat, "Aira, tolong temui kami. Kami butuh bantuanmu. Kalau tidak, adikmu bisa dikeluarkan dari sekolah." Dadaku sesak. Adikku, Nia, satu-satunya orang dalam keluarga itu yang tak pernah menyakitiku. Walau masih kecil, Nia dulu sering diam-diam memberiku roti ketika aku lapar atau menyembunyikan buku-buku kesukaanku agar tak dibakar ibu tiriku. Aku menghubungi nomor itu dan mendengar suara ayahku yang penuh kecemasan. "Aira, tolong. Ibumu, maksud ayah, Dina, dia pakai uang sekolah Nia untuk bayar pinjaman. Kami benar-benar tidak punya siapa-siapa lagi." Aku tahu suara itu. Suara manipulatif yang sama sejak dulu. Tapi aku tak bisa membiarkan Nia jadi korban. Aku akan bantu, tapi hanya untuk Nia. Bukan untuk kalian. Aku datang ke rumah tua mereka yang semakin kusam. Bukan karena ingin bernostalgia, tapi karena ingin menyelamatkan satu-satunya cahaya yang pernah tersisa dalam masa laluku. Ketika aku tiba, ibu tiriku tampak lusuh. Tapi ekspresinya masih sama, penuh perhitungan. Ayahku menatapku dengan wajah penuh rasa bersalah. Tapi aku tak peduli pada mereka. Aku langsung menghampiri Nia yang sedang duduk di kursi ruang tamu, menatapku dengan mata berkaca-kaca. "Kak Aira," ia berlari memelukku erat. Aku mengusap rambutnya yang makin panjang. "Maaf, kakak terlambat datang." Aku menyerahkan amplop berisi dana sekolah dan uang saku selama setahun kepada Nia. Lalu berpesan pelan, "Ini hanya untukmu, sayang. Jangan bilang siapa-siapa. Dan jangan biarkan mereka mengambilnya darimu." Nia mengangguk sambil menangis. Sebelum pergi, aku menatap ibu tiriku. "Aku tidak akan datang lagi. Kalian sudah cukup menyakiti. Tapi demi Nia, aku akan tetap menjaga jarak." Ibu tiriku hendak bicara, tapi aku sudah berbalik. Tak perlu penjelasan. Aku tak butuh air mata palsu. Beberapa bulan kemudian, butikku semakin berkembang. Aku diundang untuk menjadi narasumber seminar wanita inspiratif. Di sana, aku menceritakan kisahku. Bukan untuk membuka aib, tapi untuk menunjukkan bahwa luka masa lalu tak harus membuat kita hancur. Justru dari sanalah kita bisa bangkit. Video seminar itu menjadi viral. Banyak yang kagum pada perjalanan hidupku. Tapi yang paling mengejutkan adalah ketika seseorang dari masa laluku mengirimi pesan setelah menonton video itu. Namanya Karina, kakak tiriku dari pernikahan pertama ibu tiriku. Dulu dia ikut menyiksaku, bahkan pernah mendorongku ke selokan saat aku masih kecil. "Aira, aku tahu aku tak pantas bicara padamu. Tapi aku melihat videomu dan aku menangis. Aku malu pernah menjadi bagian dari masa gelapmu. Aku minta maaf." Aku menatap pesan itu lama. Tak membalas, tapi dalam hati aku memaafkan. Bukan untuk mereka, tapi untukku sendiri. Suatu siang, aku dan Arfan sedang makan siang di restoran rooftop. Pemandangan kota membentang luas di depan kami. Angin lembut menerpa wajah. "Aku dengar dari ayah," kata Arfan, "kau membantu biaya sekolah adikmu." Aku terdiam, lalu mengangguk. Nia tak bersalah. Dia satu-satunya yang tak pernah melukaiku. Arfan tersenyum lembut. "Itulah kenapa aku jatuh cinta padamu, Aira." Jantungku berdetak lebih cepat. Apa kau bilang?" Ia memegang tanganku. "Aku jatuh cinta padamu. Bukan karena siapa dirimu sekarang.
Tapi karena siapa dirimu ketika semua orang meninggalkanmu dan kau masih bisa tetap baik. Mataku berkaca-kaca. Selama ini, aku tak berani berharap cinta. Tapi kini, cinta itu datang tanpa aku harus mengemis atau merendah. Aku juga mencintaimu, Van. Ia mencium keningku dengan lembut. Mulai sekarang, kita jalan bersama. Sama-sama kuat. Sama-sama menyembuhkan. Aku menatap langit, dan untuk pertama kalinya, aku merasa bebas. Bebas dari masa lalu. Bebas dari luka. Dan paling penting, bebas untuk bahagia. Pagi itu aku bangun lebih awal dari biasanya. Bukan karena harus menyiapkan sarapan atau membuka butik seperti biasanya, tapi karena hari ini Arfan punya kejutan untukku. Ia hanya bilang, pakai baju yang kamu suka dan nyaman. Kita akan pergi ke tempat spesial. Aku sempat menebak-nebak, mungkin makan siang romantis di tepi danau? Atau mungkin pergi ke villa untuk liburan? Tapi begitu mobil berhenti di depan sebuah showroom mobil mewah di pusat kota, aku terpaku. Van, kita ngapain di sini? Tanyaku, bingung. Arfan hanya tersenyum misterius. Kau kan sudah kerja keras membangun butikmu, dan berhasil. Sudah saatnya kamu punya mobil sendiri, bukan hanya nebeng supirku terus. Mataku membelalak. Hah? Aku beli mobil? Bukan aku yang beli. Tapi kamu, jawabnya sambil menggandeng tanganku masuk. Showroom itu sangat mewah. Mobil-mobil mengilap berjejer seperti deretan perhiasan mahal. Para pegawai menyambut kami dengan penuh hormat. Salah satu dari mereka bahkan langsung menyapa Arfan dengan sebutan, Tuan Arfan, membuatku merasa seperti tokoh dalam film. Setelah berkeliling sebentar, mataku tertuju pada sebuah mobil berwarna biru tua metalik. Desainnya elegan tapi tidak mencolok. Aku mendekat, menyentuh pintunya. Yang ini, bisikku pelan. Arfan tersenyum. Kupikir kamu akan pilih yang itu. Warnanya seanggun kamu. Seketika itu, manajer showroom datang membawa berkas-berkas. Jika Ibu Aira berkenan, kami akan bantu proses surat dan registrasinya. Semua sudah atas nama ibu. Aku hampir menangis. Aku yang dulu bahkan tak punya sandal layak, kini membeli mobil dengan namaku sendiri. Namun, saat kami sedang menunggu proses administrasi, aku mendengar suara yang sangat familiar. Itu bukan Aira? Aku menoleh. Di dekat pintu masuk showroom berdiri ibu tiriku, ayahku, dan dua saudara tiriku, Karina dan Aldi. Mereka masuk dengan langkah tergesa dan mata liar mencari sesuatu. Dan ketika tatapan mereka bertemu denganku, waktu seperti berhenti. Wajah ibu tiriku langsung pucat. Mulutnya menganga. Karina menggenggam dompet mahalnya erat, sementara ayahku melangkah ragu seolah tak percaya. Kau? Aira? Tanya ayahku pelan, nyaris berbisik. Aku berdiri tegak. Ya. Aku, Aira. Mereka semua terdiam, menatapku dan Arfan yang berdiri di sebelahku. Saat Arfan merangkul pinggangku dengan lembut dan tersenyum hangat, ekspresi mereka berubah total. Seolah baru sadar bahwa aku bukan lagi anak sial yang mereka buang. Ibu tiriku tersentak. Tunggu, jadi, kau menikah dengan dia? Ini suamiku, jawabku tenang. Namanya Arfan Reza? Karina terbatuk kaget. Tunggu, Reza? Arfan Reza? Anak tunggal dari Reza Group, yang punya hotel, apartemen, dan showroom ini. Aku mengangguk. Ayahku terlihat goyah. Aira, maafkan kami. Kami tidak tahu. Tidak tahu apa? Potongku pelan. Kalau aku ternyata bisa lebih dari sekadar pelayan di rumah itu. Ibu tiriku melangkah mendekat, berusaha tersenyum manis. Kita ini keluarga, Aira. Apapun yang terjadi dulu, mari kita lupakan. Kamu pasti kangen rumah, kan? Aku tersenyum sinis. Rumah? Kalian menjualku, Bu. Kalian anggap aku barang. Sekarang saat aku punya nama, kalian mendadak ingin jadi keluarga. Karina ikut bicara. Aira, please, jangan kasar begitu. Kami cuma sedang butuh bantuan. Bisnis kami menurun, dan... Oh, jadi bukan karena kangen. Tapi karena butuh uang, potong Arfan tajam. Suamiku maju satu langkah,
berdiri di depanku melindungi. Dengar baik-baik. Istri saya tidak berhutang apapun pada kalian. Kami tidak akan memberi uang sepeser pun, apalagi setelah apa yang kalian lakukan padanya. Ibu tiriku tersentak. Tapi dia itu anak kalian juga. Masa kalian tega? Aku melangkah pelan, lalu berdiri tepat di depan mereka. Bukan aku yang tega. Kalian yang tega. Kalian yang membuang aku saat aku tidak punya siapa-siapa. Kalian yang tega melihatku tidur di dapur saat Karina tidur di kasur empuk. Kalian yang menjualku pada pria tua demi melunasi utang dan tetap bisa foya-foya. Karina mencoba membela diri. Itu bukan keinginan kami semua. Itu Ibu, Aira. Aku cuma ikut-ikutan. Aku menatapnya tajam. Dan itu membuatmu lebih buruk. Karena kau tahu itu salah, tapi tetap melakukannya. Ayahku mendesah, lalu mengulurkan tangan. Kami sudah tua, Aira. Tak bisakah kau beri kami kesempatan kedua? Aku memandang tangannya yang dulu tak pernah menyentuhku dengan kasih. Tangannya yang hanya mengangkat rotan, bukan untuk melindungi tapi untuk menyakiti. Aku sudah memaafkan, kataku pelan. Tapi aku tak bisa melupakan. Dan aku tak akan membiarkan kalian masuk lagi dalam hidupku. Lalu aku menggenggam tangan Arfan. Ayo, Van. Aku sudah cukup lihat mereka. Kami melangkah pergi, meninggalkan mereka membeku dalam keterkejutan dan malu. Beberapa hari setelah kejadian itu, berita tentang wanita muda yang dulu dijual keluarganya dan kini jadi istri konglomerat mulai tersebar. Tentu saja, netizen sangat cepat menyambungkan cerita seminar yang viral itu dengan video dari showroom yang diam-diam direkam oleh salah satu karyawan. Tiba-tiba aku menjadi buah bibir. Banyak media ingin mewawancarai, tapi aku memilih diam. Aku tak ingin menjadikan masa laluku komoditas. Aku hanya ingin hidup tenang. Tapi di tengah semua hiruk-pikuk itu, ada satu hal yang membuatku terharu. Nia. Ia datang ke butikku sendirian, membawa sepucuk surat. Kat, aku tahu mereka datang ke showroom waktu itu. Mereka marah-marah di rumah. Tapi aku bangga sama kakak. Aku tulis surat ini kemarin malam. Aku membuka surat itu, dan membaca tulisan tangan polos adikku. Kak Aira yang baik. Terima kasih sudah menyelamatkan aku. Aku tahu kakak banyak disakiti, tapi kakak tetap baik. Aku janji akan belajar sungguh-sungguh, dan suatu hari aku juga ingin sukses dan bantu orang-orang seperti kakak bantu aku. Aku sayang kakak, Nia. Aku memeluknya erat. Dalam pelukanku, aku tahu, masa laluku penuh luka, tapi masa depanku tidak. Malam itu, aku dan Arfan duduk di balkon kamar. Kota bersinar di kejauhan, dan langit cerah penuh bintang. Aku nggak percaya aku pernah tinggal di kamar sempit tanpa jendela, gumamku. Arfan tertawa. Dan sekarang kamu punya rumah dengan 1000 jendela. Aku menyandarkan kepala di pundaknya. Van, kalau suatu hari aku kehilangan segalanya lagi, kamu masih akan di sini. Arfan menatapku lembut. Kalau suatu hari dunia runtuh pun, aku akan tetap di sini. Di sisimu. Aku tersenyum. Luka di hatiku belum hilang, tapi perlahan sembuh. Dan bersama Arfan, aku belajar satu hal. Kita memang tidak bisa memilih keluarga yang melahirkan kita. Tapi kita bisa memilih keluarga yang akan kita bangun. Dengan cinta, dengan kepercayaan, dan dengan kebebasan untuk menjadi diri sendiri. Dan aku, Aira, bukan lagi gadis yang dibuang. Aku adalah wanita yang memilih bangkit. Sudah 2 bulan sejak kejadian di showroom mobil mewah itu. 2 bulan yang terasa seperti keadilan yang lama tertunda, akhirnya datang menjemputku. Aku tak mencari balas dendam, tapi aku juga tak sudi jadi korban lagi. Hari-hari di butikku semakin sibuk. Pesanan melonjak, kolaborasi dengan brand besar mulai berdatangan, dan namaku perlahan dikenal sebagai Aira Zayana, bukan sekadar istri konglomerat. Aku bekerja keras, dan Arfan mendukungku sepenuhnya. Namun, di balik keberhasilan itu, kabar dari keluargaku perlahan sampai ke telingaku. Karina dipecat dari kantornya karena kesalahan keuangan. Usut punya usut, ia mencatut dana perusahaan untuk menutupi gaya hidupnya yang mewah. Ayahku mengalami kebangkrutan dan menjual hampir semua aset,
termasuk rumah mereka yang dulu jadi tempat aku diperlakukan layaknya pembantu. Ibu tiriku terbaring sakit karena tekanan batin. Aku tahu ini bukan kabar untuk dirayakan, tapi aku tak bisa membohongi diriku sendiri, ada rasa lega. Bukan karena mereka menderita, tapi karena semesta menunjukkan bahwa kezaliman memang tak akan langgeng. Suatu sore, saat aku baru saja selesai memberi pengarahan kepada tim butikku, seorang staf datang terburu-buru. "Kak Aira, ada tamu." Mereka memaksa ingin bertemu kakak langsung. "Siapa?" tanyaku heran. Katanya, keluarga kakak. Mereka menyebut nama ayah, ibu, dan Karina. Aku terdiam beberapa detik. Jantungku berdetak cepat, bukan karena rindu, tapi karena luka-luka lama seolah dibuka kembali. Namun aku menarik napas dalam-dalam. "Tolong bawa mereka ke ruangan belakang. Aku akan menyusul." Beberapa menit kemudian aku membuka pintu ruangan tersebut, dan pemandangan di dalamnya membuatku hampir tak percaya. Ibu tiriku duduk di kursi roda, tampak lebih tua dari terakhir kulihat. Wajahnya pucat, tubuhnya kurus, dan matanya cekung. Ayahku berdiri dengan tubuh membungkuk, tak lagi gagah seperti dulu. Sementara Karina, ia berdiri dengan wajah tertunduk, jelas tak berani menatapku. "Kalian mau apa datang ke sini?" tanyaku tanpa basa-basi. Ibu tiriku mencoba tersenyum, tapi hanya terlihat getir. "Aira, kami minta maaf. Kami tahu kami jahat padamu. Tapi kami sudah dapat balasan, Nak." Ayahku ikut bicara. "Kami kehilangan semuanya, Aira. Rumah, mobil, pekerjaan, semua. Karina pun dipecat, dan ibu sakit keras. Kami tak punya tempat lagi." Aku mengangguk pelan. "Dan kalian pikir aku akan membantu kalian setelah semua yang kalian lakukan padaku?" Karina maju selangkah. "Aira, aku tahu kami tak layak meminta. Tapi kami tak tahu harus kemana lagi. Kami menyesal." "Sungguh." Mataku menatap tajam. "Dulu saat aku bilang aku lapar, kalian diam. Saat aku dipukul karena hal sepele, kalian hanya menonton. Bahkan saat kalian menjualku ke pria tua itu, kalian tak menunjukkan sedikit pun penyesalan." Ibu tiriku mulai terisak. "Aku bodoh, Aira, aku terlalu tergoda harta. Aku iri padamu karena kamu cantik, lembut, dan punya hati baik. Aku takut kamu akan jadi lebih dari Karina. Tapi sekarang aku sadar, kamu memang lebih baik dari kami semua." Tangisku nyaris pecah. Aku tak suka melihat orang tua menderita, meski itu orang yang dulu menyakitiku. Tapi hatiku belum sembuh sepenuhnya. Luka itu masih ada? "Aku sudah memaafkan kalian," kataku akhirnya. "Tapi aku tak bisa mengulang semuanya. Aku tak bisa mengizinkan kalian kembali masuk dalam hidupku." Ayahku menunduk dalam. "Kami tak ingin merepotkanmu. Kami hanya ingin tempat berteduh untuk ibumu. Kalau kau tak sudi bantu kami, setidaknya bantu dia." Aku memandang ibu tiriku. Dulu wanita ini selalu bicara dengan nada tinggi, menyuruhku seperti budak. Sekarang ia duduk lemah, dengan tatapan minta tolong. Tuhan, betapa semesta bisa membalikkan keadaan. Aku menekan tombol interkom. "Nia, tolong hubungkan saya dengan Pak Dharma, kepala yayasan sosial kita." Lalu aku berkata pada mereka, "Saya akan bantu kalian, tapi bukan dengan mengizinkan kalian tinggal bersamaku. Saya akan menempatkan ibu di panti rawat jompo terbaik yang dikelola yayasan kami. Kalian juga bisa tinggal sementara di rumah singgah yayasan. Tapi setelah itu, kalian harus berdiri sendiri." Karina tampak terkejut. "Kak, kau benar-benar baik." Aku menatapnya. "Aku hanya tak ingin membalas kejahatan dengan kejahatan. Tapi jangan salah, aku juga tak ingin kalian berpikir bisa mempermainkan aku lagi." Seminggu kemudian, aku dan Arfan mengunjungi rumah singgah yayasan. Tempat itu bersih, rapi, dan suasananya hangat. Ibu tiriku dirawat oleh perawat profesional, sementara Karina dan ayah membaur dengan penghuni lain, mulai belajar keterampilan dasar seperti menjahit dan merangkai bunga. Mereka tidak diberi kemewahan, tapi diberi kesempatan untuk memperbaiki hidup. Dan itu sudah cukup. Di mobil saat pulang, Arfan menggenggam tanganku. "Aku bangga padamu," katanya. "Tak semua orang bisa memberi maaf seperti yang kamu lakukan."
Aku menoleh padanya. Kadang aku merasa terlalu lembut. Bukan lembut, tapi kuat. Karena hanya orang kuat yang bisa memberi maaf sambil tetap menjaga harga dirinya. Aku tersenyum kecil. Dulu aku ingin membalas semua sakitku. Tapi sekarang aku tahu, kebahagiaan terbaik adalah saat kita bisa berdiri dengan kepala tegak, tanpa membawa beban dendam. Beberapa minggu kemudian, butikku mengadakan acara amal besar. Undangan disebar, media datang, para selebriti hadir, dan aku berdiri di atas panggung membacakan pidato sebagai pemilik brand dan pendiri yayasan. Di antara kerumunan tamu, aku melihat Nia duduk di deretan depan bersama kepala sekolahnya. Ia tersenyum penuh bangga padaku, dan aku balas mengangguk. Nia akan jadi generasi yang lebih baik dariku, aku yakin. Dan di sudut ruangan, kulihat sosok ayahku duduk diam dengan Karina. Mereka tampak lebih sederhana, tapi lebih tenang. Tidak ada lagi perhiasan palsu, tas bermerek tiruan, atau gaya sok kaya. Mereka terlihat seperti manusia biasa, dan entah mengapa, aku lega melihat mereka begitu. Setelah acara selesai, Karina mendekat. "Aira, terima kasih," katanya pelan. "Bukan hanya karena tempat tinggal dan makanan, tapi karena memberi kami kesempatan untuk jadi manusia." Aku memandangnya, tersenyum lirih. "Kesempatan selalu ada, Karina. Tinggal bagaimana kalian menggunakannya." Ia menatapku, lalu memelukku pelan. Untuk pertama kalinya dalam hidup kami, pelukan itu terasa tulus. Malamnya, aku dan Arfan duduk di taman rumah. Cahaya lampu taman menerangi wajahnya yang tenang. "Van," kataku lirih, "kalau suatu hari nanti anak kita bertanya siapa aku, apa yang akan kamu katakan?" Arfan menggenggam tanganku. "Aku akan bilang kamu adalah wanita yang pernah jatuh sedalam-dalamnya, tapi bangkit setinggi-tingginya. Wanita yang tak hanya memaafkan, tapi menyembuhkan. Wanita yang mengajarkan bahwa kasih sayang bukan kelemahan, tapi kekuatan." Air mataku menetes, tapi kali ini bukan karena luka, melainkan karena rasa syukur. Aku bukan lagi Aira yang disiksa dan dijual. Aku adalah Aira yang dihormati, dicintai, dan dihargai. Dan yang terpenting, aku telah berdamai dengan diriku sendiri. Matahari pagi menyinari halaman rumahku yang sekarang terasa seperti istana kecil. Bukan karena besar atau mewahnya, tapi karena di dalamnya penuh cinta. Aku duduk di kursi rotan dekat taman, memandang bunga-bunga yang sedang mekar. Perasaan damai menyelimuti hatiku. Hari ini adalah hari penting. Hari ini adalah ulang tahunku yang ke-27. Tapi bukan hanya ulang tahun biasa. Hari ini, aku diundang menjadi pembicara utama dalam acara motivasi perempuan muda yang diselenggarakan oleh organisasi sosial ternama. Aku merasa, akhirnya perjalananku yang penuh luka dan air mata memiliki makna yang bisa dibagikan. "Aira, kamu sudah siap?" Arfan mendatangiku, mengenakan setelan formal, wajahnya selalu membuatku tenang. Aku mengangguk sambil tersenyum. "Siap." Kami berangkat bersama ke venue. Sepanjang perjalanan, aku melihat keluar jendela mobil, mengenang semua yang telah kulalui. Dari gadis yang tidur di lantai ruang tamu dengan tikar usang, sampai wanita yang kini duduk di kursi belakang mobil mewah, dihormati dan disayangi. Ini bukan tentang harta, tapi tentang perjuangan, tentang memilih untuk bertahan saat dunia mencoba menghancurkanmu. Sesampainya di lokasi, para panitia menyambutku hangat. Aula besar itu penuh dengan ratusan perempuan muda, sebagian dari mereka adalah mantan korban kekerasan, perundungan, bahkan penelantaran keluarga. Di wajah mereka kulihat pantulan diriku yang dulu. Aku berdiri di podium, lampu sorot mengarah padaku. Setelah pengantar singkat dari pembawa acara, aku menghela napas dan mulai bicara. "Halo semuanya, nama saya Aira Zayana. Hari ini, saya berdiri di sini bukan sebagai seorang istri CEO, bukan sebagai pemilik brand fashion, tapi sebagai perempuan yang pernah diperlakukan tak lebih dari barang." Beberapa orang langsung terdiam. Suasana hening. Aku pernah dijual oleh keluargaku sendiri ke pria tua demi melunasi utang mereka. Aku diperlakukan seperti beban, bukan anak. Tapi aku tetap bertahan. Karena aku tahu, nilai diriku bukan ditentukan oleh bagaimana orang lain memperlakukanku, tapi bagaimana aku memperlakukan diriku sendiri.
Mataku mulai berkaca-kaca, dan sebagian peserta mulai terisak. Perjalanan ini berat, tapi aku tidak menyerah. Aku belajar, bekerja keras, dan membuktikan bahwa masa lalu tidak mendikte masa depan kita. Kita semua berhak bahagia. Kita semua berhak untuk dihargai. Tepuk tangan bergemuruh. Aku melanjutkan dengan berbagi pengalaman membuka butik, membangun yayasan sosial, dan akhirnya memaafkan orang-orang yang dulu menyakitiku. Saat aku menyebut bahwa sekarang aku membantu keluarga yang dulu menelantarkanku, banyak peserta menangis terharu. Selesai pidato, banyak peserta datang memelukku. Seorang gadis kecil, mungkin berusia 13 tahun, berkata dengan mata berbinar, "Kak Aira, aku juga pernah dijual ayahku. Tapi sekarang aku tahu aku masih bisa jadi seperti kakak." Hatiku bergetar. Aku membalas pelukannya dengan tulus. "Kamu bahkan bisa jadi lebih hebat dariku." Beberapa hari setelah acara itu, hidupku kembali seperti biasa. Tapi hari itu datang satu kejutan yang membuatku kembali tersadar bahwa hidup memang selalu penuh liku. Karina datang ke butikku. Kali ini ia tampak berbeda. Tidak bermake up tebal seperti dulu, tidak pula mengenakan baju mencolok. Ia datang sebagai perempuan biasa. "Aira, boleh bicara sebentar?" Aku mempersilakan dia masuk ke ruanganku. Ia duduk dengan tangan yang gemetar. "Aku diterima kerja di salah satu cabang yayasanmu di luar kota," katanya pelan. Aku ingin pamit baik-baik." Aku menatapnya dengan penuh perasaan. "Kamu sungguh-sungguh ingin berubah?" Ia mengangguk. "Aku tahu aku tak bisa menghapus semua kesalahanku. Tapi aku bisa mulai menulis bab baru dalam hidupku." Aku menghela napas panjang. "Baiklah. Aku doakan kamu sukses, Karina." Ia bangkit, dan sebelum pergi, ia menatapku dengan mata berkaca-kaca. "Terima kasih karena tidak membalas kebencian dengan kebencian. Kamu bukan hanya kakakku, kamu guru dalam hidupku." Sebulan kemudian, aku menerima kabar bahwa ibuku, ibu kandungku yang meninggal sejak aku kecil, pernah meninggalkan surat untukku. Surat itu disimpan oleh seorang kerabat jauh dan baru ditemukan saat rumah mereka direnovasi. Aku membacanya dengan tangan bergetar. "Aira kecilku, andai kau membaca surat ini, berarti ibu sudah lama pergi. Maafkan ibu karena tak bisa menjagamu tumbuh dewasa. Tapi ibu ingin kau tahu satu hal. Kamu adalah cahaya, Aira. Cahaya yang akan menuntun banyak orang. Bahkan jika dunia memadamkanmu, kamu akan tetap menyala. Jangan pernah percaya kamu tidak berharga. Karena dalam doa ibu, kamu adalah anugerah terbesar." Aku menangis sepuasnya malam itu. Rasanya seperti pelukan ibu yang selama ini tak pernah kudapatkan. Dan surat itu menjadi penutup sempurna bagi segala luka masa lalu. Kini aku hidup bersama Arfan dengan penuh kedamaian. Kami tak hanya suami istri, tapi sahabat sejati. Kami sepakat untuk mengadopsi anak-anak dari panti asuhan sebagai bentuk cinta kami yang tak ingin disimpan sendiri. Dan suatu pagi yang cerah, saat kami bermain bersama anak-anak di taman belakang rumah, Arfan memelukku dari belakang. "Kau tahu, Aira, kisahmu akan terus hidup. Karena kau bukan hanya selamat dari badai. Kau menjadi pelangi setelahnya." Aku tersenyum dan membalas pelukannya. Aku tak ingin dikenang sebagai perempuan yang menderita, tapi sebagai perempuan yang memilih berdiri, bukan membalas. Karena pada akhirnya, hidup bukan tentang bagaimana orang lain memperlakukan kita, tapi tentang bagaimana kita memilih tetap menjadi manusia yang berharga, di tengah luka, di tengah pengkhianatan, bahkan di tengah kegelapan. Aku, Aira Zayana, bukan lagi korban. Aku adalah pemenang.